Teman-teman kita mulai ya, untuk market review kita hari ini ya. Kalau di hari Sabtu yang lalu kita menyebut bahwa ada 3 sentimen kan yang masih akan, cukup menahan pergerakan indeks. Yang pertama kan adalah soal puasa dan lebaran. Nah, saya mau terima kasih dulu ya buat teman-teman yang sudah memberikan itu ya, masukan. Kenapa ya? Kan kemarin sempat saya tanya kan ya, kenapa ya waktu, puasa kayaknya ada ini ya, ada terjadi, kenaikan pada demand terhadap makanan dan minuman ya. Oh ternyata memang ada, kegiatan buka bersama dengan itu ya, dengan, anak yatim ya, fakir miskin ya, mungkin di panti asuhan atau dibuka buka bersama di masjid. Itu memang iya, cukup ini ya, memperbesar, permintaan terhadap makanan dan minuman, benar nggak ya? Jadi, kita mengejar berkat pada bulan Ramadan itu kan jauh lebih tinggi ya dibandingkan dengan bulan-bulan biasanya ya. Itu makanan minuman, kemudian kalau teman-teman lihat ada, apa namanya, acara mudik kan, acara mudik. Nah, ini mungkin juga ya, juga mendasari adanya mungkin peningkatan pada otomotif ya. Otomotif ya mungkin lebih ke arah mobil bekas ya, mungkin mobil baru juga, karena waktu Januari kemarin, kenaikan pada otomotif lumayan besar kan. Nah, kita sudah mulai lihat hari ini mulai sudah ada pergerakan di suku cadang ya, apa DRMA, Auto ya sudah mulai ya, padahal baru tadi pagi saya share lagi ya mengenai, teknikalnya si Auto sama si DRMA. Kemudian ya mungkin ya masih berhubungan dengan ya, kenaikan pada, permintaan terhadap makanan minuman, mungkin itu juga akan ada permintaan pada CPO enggak sih ya? Ada CPO, ada program B3. Ini CPO ini kira-kira bisa terdampak apa enggak? Nanti kita cek semua ya. Nah kemudian, selain puasa dan, lebaran, kemarin kita juga membahas sentimen mengenai, mmm, masih banyak apa, laporan keuangan sama, dividends yang mungkin, masih cukup bagus ya karena kan 2022 teman-teman tahu ya, kayak hari ini kalau tidak salah keluar laporan keuangannya si ESA. ESA luar biasa naik berapa ratus persen kan. Ya itu memang masih berhubungan dengan, bisnis mereka tahun lalu, pendapatan mereka di tahun 2022 ya, benar ya? ESA itu iya kalau tidak salah, naik 800% lebih ya labanya. Jadi banyak sekali, laba-laba yang fantastis gitu loh di tahun lalu di 2022. Apakah akan terulang di 2023? Nah ini yang mau kita lihat. Karena laporan keuangan sama musim dividends itu mungkin paling mentok-mentok sampai kapan sih? Sampai April paling ya. Tapi yang biasanya saham-saham yang udah fundamentalnya bagus, udah yang bagus-bagus punya ya, itu biasanya Maret juga udah berakhir. Nah, biasanya April udah keluar yang nggak penting-penting gitu ya. Ini dalam tanda petik loh ya, yang saham-saham yang nggak penting-penting gitu. Nah, yang apa, yang dianggap penting itu, ya udah mulai keluar. Kita udah mulai lihat lah ya big cap yang ada, orang bilang blue chip-nya, LQ45 punya laporan keuangan, itu semua udah hampir boleh bilang udah mulai keluar kan. Dan kita lihat itu cukup bagus. Nah ini makanya kan saya bilang pendorong untuk, indeks itu minimal masih bertahan, ya minimal masih bertahan lah ya. Karena memang tren gedenya juga masih sideways, kemudian ya minimal dia bisa bertahan lah Maret, April gitu ya. Nah, ini mungkin akan menjadi, sentimen untuk menahan pergerakan indeks ya nggak kemana-mana lah ya, mungkin nggak turun juga, ya kalaupun dia naik ya paling, naik untuk retest ke struktur sebelumnya ya di sekitar 7.100. Terus yang ketiga, yang saya katakan itu banyak sektor yang masih murah, yang masih bisa jadi mainan. Ya, dalam tanda petik lagi, mainan. Nah, hari ini kita mau lihat sektor-sektor yang membuat mainan itu apa saja. Ya, apakah mereka nanti ada sentimennya atau benar-benar cuma dimainkan saja. Oke. Nah, ada beberapa sektor ya, teman-teman juga mungkin lihat kalau kemarin kita udah bicara mengenai kapal, transportasi ya. Jadi bukan cuma kapal tuh. Sektor transportasi, kita lihat BER-nya ya, BIRD itu kan udah mulai naik duluan. Nah, hari ini SMDR sama Temas sudah mulai agak-agak ada pergerakan. Nah, saham-saham yang lapis 3-nya bagaimana lapis 2-nya untuk perkapalan ya. Belum lagi kalau teman-teman lihat, kalau ini masih berkaitan dengan puasa dan lebaran, itu biasanya akan terjadi kenaikan pada logistik.
ya akan ada pembelian barang ya, mungkin secara online juga akan meningkat itu. Nah, teman-teman juga bisa lihat yang logistik itu bagaimana. Kalau logistik itu kan yang paling langsung kepikiran sama kita itu adalah ASA kan, ASSA kan. Di situ ada Antaraja. Nah, kita cek nanti seperti apa teknikalnya. Kemudian sektor CPO. Ya, CPO ini untuk CPO tok ya. CPO kita lihat juga ada ini kan sudah ada pergerakan, tapi kita masih menunggu kan, menunggu konfirmasi kalau dia break, dia benar-benar naik ke atas EMA 200 atau tidak. Karena sentimennya cukup minim nih. Apakah karena puasa Lebaran ini benar-benar bisa menaikkan jumlah pendapatan dari perusahaan-perusahaan CPO ini atau enggak ya? Kita juga mau cek nanti secara teknikalnya. Kemudian properti. Nah, ini yang properti yang kita harapkan itu terjadi, ini ada sentimen kenaikan harga yang begitu tingginya, itu ternyata enggak ya. Yang kita harapkan mungkin ada hampir perkiraannya hampir 200% tuh. Ternyata cuma naik sekitar 2%-an. Tapi itu pun kabarnya sudah membuat konsumen-konsumen pada teriak ya, karena apa, harganya kok tiba-tiba melonjak begitu. Survei menunjukkan bahwa terjadi kenaikan yang paling tinggi di Yogyakarta. Ya, nah ini teman-teman yang di Jogja naik berapa tinggi nih kan? Mungkin teman-teman bisa share juga nanti. Terus yang keempat adalah sektor telekomunikasi ya, telekomunikasi. Pertama yang kita lihat itu adalah Indosat. Indosat kan sudah jalan. Kemudian XL kemarin breakout. Kemudian MTEL kan kemarin teridentifikasi kalau MTEL itu adalah double bottom ya, double bottom. Jadi ya minimal ada periode swing-nya. Nah, kita mau lihat ya nanti saham-saham apa lagi yang bisa kita perhatikan ya. Oke, kita masuk ke teknikal masing-masing dari saham-saham itu. Cukup banyak yang akan kita bahas ya, tapi ya teman-teman minimal udah tahu yang kita bahas itu yang agak-agak gedenya. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya, oh ini kayaknya yang besar ini udah tahu tinggi, ya lu tinggal cari lah satu sektornya, teknikalnya seperti apa, ya analisanya kurang lebih sama kan. Oke, nah kita lihat dulu indeks harga saham gabungan. Nah, indeks harga saham gabungan, apa yang kita lihat di sini? Sama, dia masih mentok-mentok di situ juga. Kalau lihat EMA 200-nya juga masih di situ ya. Cuman hari ini berbeda adalah kalau biasanya kan shadow-nya di bawah ya. Shadow-nya di bawah tuh. Ya, nah ini shadow-nya udah di atas tuh. Ya, apakah ini nolak untuk naik atau yang saya bilang tadi pergerakan sentimen tadi, sentimen yang 3 itu ya, puasa Lebaran, laporan keuangan, dividen, sama sektor-sektor yang masih murah, masih mampu nggak membuat si indeks ini bertahan sideways. Ini jangka pendeknya loh ya, minornya ya. Saya nggak bilang dia akan bertahan sampai akhir tahun atau apa ya. Kita bilang minornya saja sampai Maret sampai April gitu ya. Dia bisa bertahan nggak di dalam sideways itu ya, sideways yang kecil itu. Memang kalau trend secara middle-nya dia memang sideways, dan kalau teman-teman lihat long term-nya, berarti dia yang lihat di monthly ya, itu masih tetap sama. Apakah dia akan mengulangi pola di 2018 2019 di mana dia sideways di atas ya, dan itu keadaan saat itu 2018 2019, saya mention ulang aja ya. 2018 2019 itu keadaan ekonominya semua indikator itu bagus-bagus. Ya, semua indikator itu bagus-bagus, tetapi realita di lapangan kelihatannya apa ya? Kalau mau jualan susah banget dapat order. Ya, ini orang-orang pada nahan pembelian ya. Jadi kayak apa ya? Daya beli di lapangan itu tidak sebagus data yang dikeluarkan. Sampai akhirnya keluar COVID. Ini Black Swan kan ya? Ini Black Swan. Nah, apakah keadaan yang dari 2022 dari sekitar April itu sampai hari ini itu akan mengulangi 2018 2019? Nanti keluar Black Swan akhirnya jebol lagi. Ya. Nah, jebol pun ingat sekali lagi itu sesuatu yang bagus. Asal teman-teman siap aja. Ya, asal teman-teman siap. Makanya saya cuma tinggal ngulangin aja. Pola ini kapan diulang? Bisa berulang nggak? Kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Cuman kita melihat ada kecenderungan seperti itu. Kemarin teman-teman mungkin dapat sebuah berita ya, kalau Joe Biden itu tiba-tiba ada di Kiev, ada di Ukraina. Ya, jadi ini ngapain nih menambah eskalasi perang atau bagaimana? Karena jelas-jelas ya di Ukraina NATO itu udah
boleh dibilang udah kalah lah ya, walaupun dia udah ngirimin senjata yang canggih-canggih itu. Ya, US juga sama ngirimin berapa triliun tuh ya. Udah ada anggaran untuk membiayain si Ukraina. Nah, NATO udah kehabisan duit pula ya. Nah, ini kan sebenarnya adalah wajah mereka yang kalau sampai kalah itu bakalan malu. Ya, dan ya mungkin bisa nggak kejadian kayak Vietnam ya. Cuman ini kan yang berperang itu Rusia. Ya, Rusia itu bukanlah negara kecil seperti Vietnam kan. Ini Rusia, jadi masih negara adik kuasa lah, karena memang waktu Perang Dunia Kedua itu kan memang blok timur sama blok barat itu kelihatan banget kan, Cina, Rusia, ini blok timurnya, baratnya ya masih sama seperti sekarang lah. Ya ini kalau dia kehilangan muka di situ ya tentu ya mungkin nanti dia akan cari eskalasi di tempat mana ya kita nggak tahu juga ya. Tapi yang sekarang yang lagi memanas itu adalah Amerika sama China ya, Amerika sama China, di mana Amerika kirim balon udara, terus habis itu China juga kirim balon udara. Ini apakah nanti akan dijadikan alasan itu yang salah satu negara kecil itu tuh, ya, yang direbutin China itu yang Taiwan itu bakalan jadi black swan. Kita nggak tahu, oke? Tetapi ya teman-teman tinggal waspadai. Kalau pola itu berulang, lu siap aja. Ya, pola itu berulang kita siap. Kalau pola itu tidak berulang pun trendnya kita ikut, gitu ya. Oke, karena itulah makanya money management sama risk management lu harus pegang tuh. Ya, pegang. Money management itu urusan soal uang lu. Yang lu pakai jadi modal itu apa? Ya, uang apa ini? Kalau uang panas ya siap-siap aja ya, lu mungkin pasti nggak bakalan bisa ngikutin trend. Kalau itu uang dingin ya sudah aman ya. Nah, kemudian risk manajemennya, lu harus tahu ya setiap kali kita analisa itu bisa jadi salah. Ya, nah kalau dia salah, apa yang harus kita lakukan? Kalau benar mah udah nggak usah pusing, benar nggak? Kita cuma tinggal ikutin aja, jaga trailing stop aja kan. Tapi kalau salah, itu akan menghabiskan uang kita. Nah, maka dari itu, kenapa saya selalu menekankan kata stop loss dan lu harus punya itu. Ya, lu harus punya trading plan. Di situ ada stop loss-nya. Ya, jadi jangan sampai nggak perlu stop loss, nanti kan sahamnya naik lagi. Kalau dia nggak naik lagi, lu hold sampai dia delisting. Ya, uang lu kan habis, gitu ya. Maka dari itu ya, kalau di kita, di komunitasnya kita mengedepankan yang namanya risk management. Lu nggak mau risk, ya sudah terserah lu gitu kan. Tetapi kalau misalnya teman-teman udah ikut, ini udah berapa lama kita trading ya. Nah, teman-teman bisa ngerasain nggak risk management itu benar-benar bermanfaat. Ya, kalau nggak bermanfaat ya sudah lu buang aja lah. Nggak apa-apa, lu ikut aja yang anti stop loss ya. Tetapi kalau misalnya teman-teman pakai itu dan itu bermanfaat, ya ngapain lu harus itu lagi kan? Ya tinggal kita terusin aja. Kalah itu udah pasti di dalam trading. Tetapi kalah kita yang kita mau itu adalah kalah yang kecil. Oke? Ruginya adalah rugi yang kecil. Maka dari itu yang kita cari itu selalu posisinya adalah low risk. Kita tahu di mana rugi kita. Itu yang penting gitu loh dalam trading. Lu tahu di mana rugi kita. Lu dalam bisnis juga sama kan? Dalam dagang juga sama, dalam bekerja juga sama. Lu kan pasti ngitung kan? Hitung apa? Rugi gua. Kalau seandainya ini nggak jalan, nggak ngapa-ngapain gitu ya, nggak berhasil. Nah, kira-kira rugi gua, resiko gua berapa? Ya kalau resikonya kecil lah sudahlah, oke lah. Tutup mata kita hajar kan? Tetapi kalau resikonya gede, lu lawan juga, ya lu ikut juga, ya nanti jadi apa? Ya mungkin teman-teman dalam kehidupan pasti udah inilah udah bisa ngerasain lah. Nah, di trading kan gitu. Ini kan kita dagang juga. Ada orang bilang lu dagang ya jangan dagang trading. Lah ini prinsipnya yang kita dagangkan, prinsipnya yang kita pakai. Ya, prinsipnya yang lu pakai. Namanya pedagang ada yang mau rugi enggak? Ya enggak ada. Ya, tetapi kalau namanya dagang lu enggak mau ngambil resiko, ya berarti selamanya lu tidak akan besar kan? Ya, resiko kita ambil, tetapi resikonya yang terukur. Oke? Ya, ini namanya trading. Trading sebagai seorang pedagang. Trading orangnya adalah trader. Lu terjemahkan jadi pedagang itu. Trader itu nggak bisa lu terjemahkan jadi penjudi atau apa. Trader kalau bahasa Inggrisnya diterjemahkan dalam Indonesia itu adalah pedagang. Oke?
Ya, kalau sampai ada yang komen, ngapain lu berdagang di saham? Kita nggak berdagang di saham, tetapi prinsip dagangnya yang kita pakai. Oke? Oke, kita mulai ya. Saya mulai dulu dengan telekomunikasi. Kalau teman-teman lihat dari Indosat, Indosat ya, ini telekomunikasi. Ini juga pasti ada hubungannya sama puasa Lebaran. Dan biasanya kalau teman-teman lihat siklus ya, itu namanya puasa sama Lebaran itu selalu terjadi kenaikan pada penggunaan kuota. Ya, nggak tahu mungkin ada ini ya kultum ya, kuliah 7 menit ya, terus habis itu ada subuh ya, biasanya kan banyak acara-acara yang diadakan di situ kan. Nah, ini juga mungkin efeknya pasti akan ada ke saham-saham telekomunikasi. Nah, teman-teman kalau lihat dari Indosat, kelihatannya udah kena target ya. Benar ya? Ya, target ini belum saya ubah nih. Ya, kelihatannya udah kena target hari ini. Jadi kena target kemudian turun. Ya, tetapi trennya itu masih utuh ya. Masih utuh. Jadi setelah dia break, ini kan adalah resistennya ya. Ini resisten terdekatnya di sini. Oke, ini yang kemarin 7.000 kan, kurang lebih lah ya, iya sampai 7.000 ya. Kemarin siapa yang masih pegang Indosat ya? Nah ini kalau udah 7.000 ini buat swing ya, kita udah sampai nih, sampai ke target di 7.000. Nah paling dia akan swing ke bawah, ini buat swing low-nya. Ya swing low-nya, ini kan, ini teman-teman lihat ya, ini jangka pendek loh yang kita sedang perhatikan ya. Ini naik, ya kemudian dia membentuk low, kemudian dia naik kembali. Nah, ini swing high kan? Kenapa? Karena udah lebih tinggi daripada high ini. Jadi dia swing high. Nah, sekarang kalau sampai dia koreksi, berarti dia mencari swing low. Nah, swing low-nya tidak boleh lebih low dari ini. Jadi ya kita tinggal tunggu low-nya di mana. Ya, kalau lihat dari kopong-kopongnya, kemungkinan besar ada di daerah sini. Nih ya, mungkin aja dia akan swing low dulu di sekitar 6.400. Habis itu baru mulai kembali naik. Oke. Nah, kalau teman-teman yang swing saja 7.000 udah capai. Ya, 7.000 udah capai. Nah, tinggal sekarang oke, gue mau ikut trendnya apa enggak. Kalau lu mau ikut trendnya, lu lihat trailing stop lu. Trailing stop ya. Kenapa? Karena dia swing low-nya itu bakalan sampai ke sekitar, ini ada perkiraan ya, sekitar 6.400. Ya, 6.400. Habis itu mulai naik kembali apa enggak. Gitu. Kenapa? Karena di sini masih ada resisten trendline ya. Di situ ada trendline, ini paling yang kena resistennya, kemudian mulai swing dulu ya. Swing. Nah, ini untuk Indosat. Jadi kita mungkin akan mencari swing low-nya Indosat ya. Swing low-nya atau tunggu dia break. Ini tunggu dia break. Ya, break berapa nih? 6.000, 7.000 berapa nih? Ya sekitar 7.100, 7.200. Ya, tapi kalau teman-teman ikutin trendnya, ini masih mungkin akan ada swing low-nya. Swing dulu, kemudian baru naik kembali. Nah, Excel yang saya bilang, kemarin itu dia breakout. Ya, kita buang dulu ini. Oke, teman-teman lihat ya. Ini adalah Excel. Wah, tinggi banget. Udah sampai sini aja. Atau ambil weekly aja, biar nggak gede-gedean. Nah, oke, teman-teman bisa lihat ya, Excel. Dari sini aja. Saya tarik pakai ini aja lebih gampang. Nih. Oke. Ini kelihatan nggak? Saya ganti warnanya ya. Jadi hitam saja. Nah, ya ini ya Excel ya. Teman-teman bisa lihat. Kemudian kalau lihat dari bawah. Ini banget sih. Bentar. Ambil ini aja. Oke. Ini bawahnya ya. Jadi kalau teman-teman lihat Excel, ini buat swing doang ya. Swing dulu ya. Nih, ini weekly. Jadi kalau weekly-nya masih ada potensi untuk retest sampai ke atas tuh. Ya, masih ada potensi untuk retest sampai ke atas, sampai ke sekitar 3.000-an. Tapi karena kita trading, itu kita ambil yang di daily-nya. Nah, kalau teman-teman lihat daily-nya, ya kita ambil satu lagi di daerah sini. Sebentar. Oke.
Nah, ini ya teman-teman ya. Ini yang kita bilang ya, kemarin tuh udah sempat nge-break nih, nge-break. Nah, kesempatan teman-teman untuk masuk ke Excel-nya ada di sini. Ini aja ya, saya kasih. Oke, nah, ini daerah sini nih. 2400 sampai 2450. Jadi dia nge-break ini berarti dia akan ngelanjutin trend. Nih, ya. Sampai ini targetnya di atas ini aja dulu, di sekitar 3000 berapa ini? Kalau optimisnya di sekitar 3300. Ya, target pertama teman-teman ada di 2770 dulu. Nah, habis itu target optimisnya ada di sekitar 3300. Kalau tidak, teman-teman incar ini. Daerah supply-nya. Nih. Ini berarti di 3150 sampai 3200. Itu Excel. Ya, jadi Excel teman-teman tunggu dia break. Tadi berapa? 2400 sampai 2450. Jadi dia break udah stay di atas ya. Udah stay di atas, kalau memang bisa ya lu tunggu dia retest. Ya, tunggu dia retest lagi ke 2400. Habis itu ikutin dia sampai ke targetnya di 3150 sampai 3200. Ya, itu target untuk si Excel-nya. Kita swing dulu aja ya. Kenapa? Karena kita masih belum lihat setelah April, setelah Mei itu bakalan ada sesuatu yang bagus. Gitu. Oke. Kemudian untuk menara, ini kita ke Friends dulu ya. Satunya lagi adalah Friends. Smart Friend ya. Nah, apa yang terjadi pada Smart Friend? Teman-teman lihat, Smart Friend itu ada di bawah. Ya, ini ada di bawah. Ini kalau saya kotakin ini aja deh. Saya kotakin aja, teman-teman udah bisa lihat ya. Ini masih dalam keadaan low risk nih. Nih ya. Ini kotakin. Jadi kalau dia nge-break kotak ini ke bawah, teman-teman stop loss. Tapi kalau tidak, lu ikut ke atas. Nah, ikut untuk target pertamanya di sekitar 99.100. Itu target pertamanya. Ya, ini berarti kalau teman-teman mau lihat dia break struktur, itu berarti di sini. Saya pakai ini aja. Biar nggak usah dua kali. Nah, kalau teman-teman mau lihat dia break struktur, itu di 81 sampai 84. Ya. Jadi, teman-teman bisa tunggu dia nge-break 73 untuk Excel, untuk Friends ya. 73, kemudian paling nanti dia akan mentok di sekitar 81 sampai 85. Mungkin nanti dia akan retest, ya akan retest ke bawah. Jadi dia mungkin nanti naik begini, retest, ya terus habis itu naik, ya ini ngebreak, gitu. Ini skenario pertama ya. Skenario kedua yang kita suka adalah dia ngebreak, ya ngebreak struktur, jadi boss gitu. Kemudian dia sideways, membentuk base di sini, nge-build up, ya. Nah habis itu lanjut. Nah kita lebih senang yang begini. Kalau bisa skenario ini yang terjadi pada si Friends ya. Jadi ngebreak 81 sampai 85, kemudian di atas dia ngebase ya. Jadi di atas pasti ada sekitar 200 nah, ya benar. Ya 200-nya ada di sekitar 78. Kalau lihat dari strukturnya ada di 81 85. Jadi dia kalau bisa dia ngebreak, ini ngebreak terus habis itu ngebase di atasnya. Ya, ngebreak di atas resisten atau yang minimal udah di atas 200, kemudian baru ngelanjutin trend. Kita mau lihat skenario ini yang jalan. Ya, oke, ini yang kita harapkan skenarionya. Kalau tidak, berarti dia naik, kena mentok di resisten, kemudian turun, retest, mungkin retest ke EMA 200, habis itu naik kembali. Ya, naik kembali, mungkin juga nanti akan base gitu. Nah, habis itu baru naik. Ya, kita butuh nanti sentimennya ya untuk Friends. Kita mulai nanti sentimennya. Apa yang akan terjadi? Kenapa? Karena Indosat untungnya lumayan. Excel untungnya lumayan. Nah, Friends ini bagaimana ya? Ya, Friends bagaimana nih? Karena labanya untuk yang ISAT sama si Excel itu cukup baik. Indosat itu walaupun memang dia udah jualin menaranya ya, kayaknya sih untuk laporan keuangan di 2022 penjualan menara itu belum masuk. Ya, sepertinya belum masuk karena kan dia baru ngedeal di bulan Februari kan, baru selesai sama Intel di bulan Februari kan.
Nah, jadi yang kita mau lihat itu ISAT sudah cukup bagus laporan keuangannya, kemudian Excel sudah cukup bagus laporan keuangannya. Nah, si Friends gimana? Kalau Friends laporan keuangannya lebih bagus lagi, ya maksudnya juga sama, ke bawah dengan sektornya sama-sama bagus labanya, berarti Friends itu sudah tahun kedua atau tahun ketiga sudah untung. Si Friends sudah untung ya. Jadi Friends sekarang sama Friends yang 5 tahun yang lalu itu udah beda. Ya udah beda. Kalau di 5 tahun lalu itu rugi, itu minus. Minus. Jadi dia masih keluarin uang terus, sedangkan di tahun kemarin itu sudah mulai untung. Ya, udah mulai untung walaupun tipis ya, walaupun kecil, tapi udah mulai untung. Nah, kalau sampai 2022 laporan keuangannya dia positif, nah itu sebenarnya udah pembalikan arah untuk si Friends secara fundamental. Ya, secara fundamental dia sebenarnya udah ini saham turnaround yang sudah lama ditunggu lah. Ya, artinya secara data sudah mulai kelihatan turnarounds-nya ya. Nah, kalau dia udah mulai turnarounds, apa masih dihargai segini atau enggak? Karena kalau teman-teman juga lihat dari ini ya, inflow dan outflow-nya Aseng itu juga lumayan banyak di sini. Ya tinggal cek aja lah ya. Kita udah lama nggak ngecek ituan. Tapi teman-teman cek aja. Tapi dari sentimen yang ada, kelihatannya memang mungkin akan ada pergerakan di situ. Oke? Nah, Menara paling cuma kita akan bahas MTEL. Tapi ini juga sebenarnya udah naik lumayan. Ini MTEL ya. MTEL ini saya udah share juga kan ya detailnya ya. Waktu dia bottom. Waktu di sini kalau tidak salah udah mulai keluar berita kalau dia mengakuisisi menaranya si Indosat. Ya benar nggak? Ya saya share kok di grup Telegram, teman-teman bisa cek ulang lah. Itu pasti masih ada, nggak mungkin saya hapus. Nah, ini potensi double bottom. Ya, potensi double, habis itu dia udah naik. Ini udah 10% lebih. Kenaikannya udah 10% lebih. Nah, apakah akan lanjut? Kelihatannya ini kalau misalnya lihat dari ini story-nya dia ya cuma nge-swing-swing di sini, ya bisa jadi dia masih akan lanjut ke sekitar paling tinggi 800, kalau nggak di sekitar 700, ya 770-an lah ya. Sampai di atas ini ya sekitar 800 lah. Ini untuk si MTEL. Nah, MTEL kalau mau masuk gimana? Tuh mendingan tunggu dia swing aja. Tunggu dia swing ke bawah nih, swing low. Dia mungkin masih akan retest lagi ke sekitar 700, bahkan bisa sampai ke 670-an lagi. Karena ini ada kopong ini. Ya, di bawah situ. Kalau lihat dari ini, nih, EMA 200-nya kan di 730 nih. Nah, bisa jadi dia akan mentok di situ, kemudian swing dulu ke bawah. Ya, ini kan kenaikannya, lihat, kenaikannya juga volumenya juga udah mulai mengecil kan. Jadi naik volume kecil, kemudian candle-nya juga udah kecil-kecil gitu loh. Jadi kayak kehabisan tenaga, ya. Ya, betul. Kalau lemot iya, ya. Tetapi ini memang teman-teman juga harus lihat ya, MTEL itu mungkin tidak bisa teman-teman pakai untuk swing-swing jangka pendek ya. Karena kalau lihat dari size-nya, company size-nya, itu sebenarnya adalah perusahaan menara terbesar di Indonesia. Ya, setelah dia mengakuisisi yang punyanya si Telkomsel, kemudian sekarang mengakuisisi punya Indosat, ya jadi dia masih jauh lebih besar daripada si Tower, TOWR maupun si Tebik. Itu udah pasti jauh lebih besar, ya kan? Nah, terus sekarang sebenarnya cuma tinggal laporan keuangan yang menunjukkan bahwa tower-tower yang sudah diakuisisi ini sudah mulai memberikan pemasukan buat si MTEL. Ya, secara teknikal sebenarnya ya, teman-teman lihat dia kan apa itu namanya VCP toh, ya. Jadi udah ini bottomnya, kemudian dia udah tes lagi di situ, jadi udah kayak double bottom kan. Kalau di pattern kan udah double bottom nih. Nah, ini tinggal dia nge-break nggak? Kalau dia nge-break, berarti ini kan trend line-nya nih. Memang shadow-nya sih lumayan gede ya, lumayan panjang ya, mungkin sampai ke 890. Tapi ini kalau dia udah nge-break, berarti dia ada peluang untuk ngelanjutin trend. Ya, dia udah ada peluang untuk ngelanjutin trend. Ini kan dia sideways dari sejak IPO ya. Sejak IPO sampai hari ini. Gitu. Nah, ini apakah akan terjadi pada Pertamina? Nggak tahu juga ya. Karena sebenarnya MTEL ini sejak waktu IPO pun sebenarnya udah didengung-dengungkan memang
cukup bagus. Memang iya, kalau lihat dari fundamentalnya cukup bagus. Apalagi sekarang udah diakuisisi yang Telkomsel, udah diakuisisi yang Indosat. Memang ini punya peluang lah. Ya, cuman kalau secara teknikal yang kita lihat area yang paling pas untuk ngambil memang di daerah bawah kan tadinya kan. Nah, sekarang ya tinggal kita tunggu dia swing low ya, swing low untuk naik kembali. Targetnya kalau dia udah bisa swing low, teman-teman ambil ya kan targetnya maksimal ke 800 dulu lah. Ya, kita mau lihat dari swing jangka pendeknya dulu. Oke, itu telekomunikasi. Kemudian kita mau lihat dari yang daerah kapal ya. Iya, emang lama banget. Ya, kapal ya, SMDR kita lihat hari ini juga udah ada pergerakan ya nih. Tetapi pergerakannya sebenarnya masih oke sih. Ini menunjukkan bahwa dia udah mulai nge-swing. Ya, dia udah mulai, ini swing low-nya udah mulai ketahuan nih. Swing low udah mulai ketahuan, besok harusnya dia ada di atas 426. Ya, 426 nih. Jadi, teman-teman lihat ya. Ini kan, ini saya gambar ulang deh, ini biar dapat itunya. Ini, nah, ini kan dia udah nge-break kan. Kemudian dia udah retest, ini udah tes, ya kan, udah tes kan. Nah, sekarang ini udah engulfing. Nah, cuma memang mentok di EMA 200 di 426, kan 426 karena base ini tapi ini udah engulfing. Volume udah lumayan gede. Jadi ini kalau besok ditutup dengan hijau, itu sebenarnya udah tanda buat kita ikut. Teman-teman kalau misalnya masih konservatif ya, lu bisa tunggu dia sampai dia ngejebol 480 lagi. 480 habis itu baru ikut. Ini yang pasti adalah dia sudah ngejebol trendline, jadi udah menandakan bahwa dia sudah selesai turun. Ini ada potensi ya minimal jangka pendek lah ya bahwa dia akan lanjut. Ini udah ini break nih, ini break. Kemudian dia retest ya habis dia retest kita mau tunggu kan? Tunggu apa? Ini ada sebuah pattern di situ, ada namanya bullish engulfing. Udah nongol kok. Volumenya udah jelas kan? Volumenya juga gede. Nah, tinggal kita konfirmasi besok. Besok kalau ditutup hijau, berarti menjelang penutupan kan, lu udah mulai bisa meraba-raba lah ya. Menjelang penutupan, kita udah bisa mulai ikut lagi. Ya, termasuk dengan Temas. Nah, tapi sentimennya apa? Bukan Temas ini, sorry. Temas ya. Tapi sentimennya apa? Nah, ini teman-teman mesti cari karena sampai hari ini saya nggak tahu sentimennya apa. Gitu. Nah, kalau Temas, teman-teman lihat ya, trendnya kan udah jalan duluan. Ini money spotnya di bawah di berapa nih? Di 1900 ya. Nah, ini adalah money spotnya. Kemudian teman-teman juga lihat ini sebentar lagi akan ketemu yang namanya resisten kalau di Temas. Nih. Nih. Ya, resistennya ada di 3.200 sampai 3.360. Ini apakah akan jebol? Ya, ini kan setelah ini teman-teman lihat naik, retest, kan? Ini apakah akan jebol? Ini yang teman-teman bisa perhatikan untuk Temas. Temas saya pikir ya lebih baik teman-teman tunggu dia ngebreak aja 3.200 sampai 3.360 ya, tunggu dia ngebreak itu Temas. Nah, SMDR itu menjadi menarik karena dia habis stock split. Jadi harganya itu lumayan lebih murah, ya lebih terjangkau. Jadi mungkin likuiditas di situ akan lebih gede. Kemudian secara lot size itu udah jauh lebih bagus dibandingkan dengan sebelumnya. Terus secara teknikal, ini berarti kalau lihat dari Temas, berarti dia adalah leading nih Temas. Nah, si SMDR-nya bisa ikut nggak? Ya, SMDR-nya bisa ikut nggak? Kita lihat nanti beberapa saham-saham yang lain ya, termasuk dalamnya adalah Nelly. Ya, ini Temas teman-teman lihat ya, itu adalah leading sektor. Ada leadingnya ya untuk sektor kapal, leadingnya. Nah, Nelly teman-teman lihat. Oh, ini keren nih. Ini Nelly ya. Cuman ini Nelly ya, memang rada-rada kecil aja likuiditasnya. Maksudnya nggak gede-gede banget seperti Temas aja sekarang likuiditasnya udah mulai kecil ya. Ya udah lot size-nya udah ratusan kan. Nah, ini Nelly yang teman-teman mesti tunggu itu adalah order book-nya agak ramai. Kalau enggak, lot size-nya paling cuma berapa ya? 1.000 lot lebih ya, 1000-an ya, kalau tidak salah si Nelly ya. Tapi teman-teman lihat ya, si Nelly-nya ini sebenarnya udah tinggal menunggu ini doang sih, menunggu trigger doang sih. Close, iya 0 semua udah 0. Ya, ini RSI-nya masih di bawah nih.
Ya ini paling menunggu trigger doang nih. Triggernya apa? Ini yang makanya yang sedang saya berusaha juga untuk mencari ya. Ada trigger apa ya? Apakah triggernya akan berhubungan dengan laporan keuangan? Ya akan berhubungan dengan laporan. Kalau laporan keuangan sih udah pasti bagus ya. Kapal-kapal di 2020 2022 itu memang bagus-bagus. Nah, 2023 ini bagaimana? Karena harga komoditasnya udah mulai nyungsep ya, permintaan juga udah mulai nyungsep kan. Nah, ini apa yang akan mendasari pergerakannya yang dia bisa sustain gitu ya. Terus naik itu ya minimal ngetes dulu nih sampai ke berapa nih? 440 ya. Jadi ini untuk Nelly ya, saran saya adalah tunggu reaksi candle, SOS candle ya. Jadi candlenya besar, kemudian bodinya gede, kemudian disertai oleh volume gede. Nah, itu kita baru masuk aja di situ. Gitu. Ini untuk Nelly ya. Oke. Kemudian teman-teman juga bisa lihat highs. Ini hampir boleh dibilang semua saham-saham pelayaran itu ya kurang lebih siap-siap begitu nih. Ya. Ini highs ya, siap-siap begitu kan? Yang pasti adalah sekarang kalau kita lihat dari teknikalnya, Temas itu udah leading. Ya, Temas sudah leading. Apakah dia akan berjalan sendirian? Tidak diikuti oleh yang lain. Nah, kalau dia berjalan sendirian itu biasanya akan koreksi sebentar lagi. Tetapi kalau yang lain ikut, berarti Temas itu masih punya potensi ngelanjutin trend. Ya. Nah, tapi ini masih kita tunggu nih yang lain. Ya, Wins juga perkapalan ya. Mana Wins? Indonesia mana? Nah, ini ya. Ini Wins-nya malah turun ya. Tapi ini udah mulai ke target beli nih. Tuh. Ya, di sekitar 200-an nih. Ini udah mulai masuk ke target buy nih. Dibuang dulu ya. Nah, ini sekitar 256. Ini juga sama kan ya? Kalau Win malah udah naik, udah di atas nih. Ya udah di atas. Nah, cuman dia udah habis naik, kemudian turun lagi. Saya mau lihat volumenya. Kok kayaknya agak mencurigakan volumenya. Iya benar ya. Volumenya nggak ada nih. Ya, nah ini volumenya udah mulai mengecil nih. Lihat nanti order book ya. Nah, ini juga sama. Kita tinggal konfirmasi sama order book nanti. Kalau udah mulai berdatangan, karena udah mulai pada siap kok. Ini udah di support. Win udah di support. Kemudian SMDR ini juga udah tinggal siap ya naik ya. Kemudian tadi kita apa ya? Nelly, Hais itu semua udah pada siap-siap punya ini posisi gitu loh. Nah, ini siapnya mau lanjut ke atas atau ke bawah gitu. Kalau patokannya pada leading itu berarti Temas ya. Itu berarti ada peluang untuk mengalami kenaikan nih. Ya tinggal kita tunggu triggernya aja. Ya ini saham-saham kapal, makanya teman-teman perhatikan. Oke, kemudian yang CPO teman-teman lihat balik lah ya, di video sebelumnya juga kita udah bahas tentang CPO. Terus mengenai properti ya paling yang kita masih lihat itu adalah yang BSDE, CTRA yang udah mulai naik. Terus habis itu Pewon, kemudian satu lagi apa ya saya lupa. SMRA itu kita udah nggak rekomen ya. Kenapa? Karena secara ini kepemilikan itu udah jauh lebih gede daripada 50% ya di masyarakatnya. Jadi SMRA kita udah mundur lah dari SMRA. Oke? Nah, sekarang ada pertanyaan nggak? AGI untuk jangka ini apa ya? AGI kan? AGI ini berarti masih berhubungan dengan gas ya. Kita lihat dari ininya dulu deh ya. Sektornya ini masih sideways. Ini masih sideways ya. Potensi ya paling masih sideways. Kalau lihat dari ini, dari harga gas segala macam itu kayaknya sih nggak terlalu menggembirakan ya. Belum lagi ya kalau untuk yang saham yang satu ini, Oke, untuk yang saham satu ini ya, sebenarnya bukan repo sih Pak, udah ada yang megang gitu loh. Jadi mesti tunggu yang satu itu udah keluar dulu, baru kita bisa mulai lagi. Tapi ini kayaknya udah daripada AGI kemarin kan kita lihatnya apa? ESA ya. Kita lihatnya ESA, kemudian AGI masih enak Pegas sih. Cuman Pegas itu kan masih saham sejuta umat ya. Kalau AGI ini, saya nggak tahu teman-teman update lagi ya.
itu masih dipegang oleh salah satu komunitas. Saya nggak tahu masih dipegang apa enggak. Nah, kalau dipegang sama komunitas, udah itu retail lagi kan. Jadi harganya kayaknya sih belum akan kemana-mana ya. Gitu. Oke. Kemudian, oh ya, otomotif ya. Kalau otomotif, ya kayak ICE, coba kita lihat ya. ICE kan kemarin ada peningkatan. Januari sih peningkatannya lumayan tuh, sekitar berapa 18% ya. Nah, teman-teman lihat ICE. Ini kenapa ini bisa masuk sini? Nah, ICE ya, ini kan dia sedang cari swing low nih. Lihat nggak? Ya, dia sedang mencari swing low. Kita lihat gedenya dia. Ini saya buang dulu. Nah, ini ya, ini kan dia habis turun, ini udah double bottomnya, terus habis itu kalau teman-teman lihat ini jangka pendek aja ya. Kita lihat dia udah mulai break struktur, udah sempat nge-break struktur, tetapi nggak ngelanjutin trend. Ini kan bosnya ya. Nah, dia masih belum ngelanjutin trend kan. Nah, dia cari swing low. Ya, swing low. Nah, berarti teman-teman tunggu dia nge-break ini aja. Nge-break 6.000, habis itu tunggu di atas. Kalau dia udah stay di atas, baru kita ikut. Ya, ini paling masih kita pakai buat swing dulu ya. Swing sampai ke berapa nih? 7.200. Jadi udah nge-break dulu berapa ini 6.000. 6.000 udah stay di atas. Ya, stay di atas ini kayak gini nih. Ini kan dia nge-break stay di atas kan, kemudian besoknya jangan turun. Ya benar-benar udah di atas gitu, udah dalam keadaan hijau. Nah, ini yang teman-teman ikut ya, dan ini perhatikan juga ini kan low-nya nih. Ini jangka pendek ya. Ini low-nya. Nah, ini udah harusnya low yang lebih tinggi. Jadi jangan sampai low-nya itu jadi lebih rendah. Udah itu udah gagal, itu udah nggak usah teman-teman ikutin. Ya, makanya teman-teman kalau misalnya konservatif, ikut aja di atas setelah dia nge-break 6.000. Ya, 6.000 paling ikut sampai ke 7.200, 7.300 ke trendline atas ini nih. Ini kan trendline-nya nih. Lihat nih, trendline-nya pasti ketahuan nih. Ya, nah ikut sampai ke trendline itu. Oke. Ini untuk si ICE ya. Kemudian kalau teman-teman lihat IMAS kan kemarin kejatuhan itu kan ya. Apa namanya? Mobil listrik kan dari China kan. Nah, ini kalau ini jangan ikut lagi ya karena udah lumayan tinggi. Dia udah sempat retest nih. Ini naik kemudian retest. Ini udah retest. Nah, ini tunggu dia nge-break dulu. Kita cari support resisten aja. Ini buang. Kita cari support resisten. Nah, support resisten paling dekat itu di sini. Ini resistennya sama ini. Ya, nah ini udah mau mentok nih. Ini mau mentok. Nah, biasanya paling nanti dia akan ada swing lagi. Ya, kalau enggak ya lu tunggu tembus. Tunggu tembus. Ya, IMAS tunggu tembus. Tapi ini lot size juga nggak gede loh, si IMAS. Ya, ini tinggal ya lu mau masuk dari sini 1075 atau benar-benar tunggu di 1170. Ini kan Maret ya, Maret awal kalau tidak salah sudah akan ada aturan mengenai insentif ya, insentif kendaraan listrik. Apakah mobil akan termasuk? Ini yang sedang kita tunggu ya. Kalau masuk ya berarti ini harusnya pergerakannya udah mulai nih. Ya, ini udah pergerakan udah mulai. Kemudian motor udah pasti ya, motor 7 juta ya, motor udah 7 juta ini udah kayaknya udah final 7 juta. Nah, kita tinggal tunggu mobil ya. IMAS ini kan udah dipastikan kan dia kerjasama sama perusahaan otomotif dari China ya. Nah, apakah ini juga akan mendorong ya yang otomotif yang lain nih, Astra International lah, kemudian untuk yang itu suku-suku cadang, DRMA Auto ya, itu udah saya nggak tahu, Pak Alex mungkin ketinggalan kali ya. Kita udah share tadi pagi malah sebelum dia jalan. Kalau DRMA mah udah kita share lama ini DRMA. Ya, DRMA ini kan sebenarnya dia udah nge-break ini. Dia udah nge-break kan. Ini masih nunggu loh. Masih nunggu karena memang tekanan jualnya kan masih tinggi sekali kan dua ini. Terus dia udah retest ke bawah. Nah, retest terus habis itu hari ini bang, ini udah jauh lebih tinggi. Close-nya itu udah bukan shadow. Shadow-nya memang ya sayang aja sih nggak ketutup ya. Kita tinggal lihat besok.
Tapi kalau lihat dari ya sentimen yang ada, terutama untuk kendaraan listrik, ini tanggal 21 ya, awal Maret itu udah mulai keluar insentif. Kan nggak mungkin teman-teman tunggu beritanya keluar kan? Beritanya udah keluar, lu baru ikut, itu biasanya udah ketinggalan, itu udah setengah jalan gitu. Atau jangan-jangan dia udah pricing nanti. Ya sekarang kan sedang dikejar memenuhi pricing itu. Itu sebabnya kenapa DRMA kita udah mulai perhatikan di daerah sini, termasuk sebenarnya auto. DRMA paling cuma sama auto kan. Kalau MSM itu rada-rada repot kita ikutin dia. Ya SMSM itu nggak tahu lah, dia kayak di situ-situ aja. Nah ini lihat nih auto ya. Ini auto malah full candle nih, sebenarnya bagus ya. Nah ini auto sama kan, tipe-tipenya kayak DRMA kan. Jadi setelah break dia di situ, kemudian candle gede. Ini udah tinggal break doang nih. Ini kalau besok dia bisa nge-break ini, berarti kan ngelanjutin trend. 1575. Ya 1575. Cuman kalau auto ini memang dia bergerak begitu ya. Ingat ya, pergerakan auto, kalau teman-teman udah pernah pegang auto, tuh pasti tahu lah karakternya ya. Dia gerak kenceng ya, kenceng, besok bisa turun juga kenceng. Nah kayak gitulah auto. Ya. Jadi ya kalau udah pernah pegang auto, ya jangan heran. Oke? Kalau nggak pernah pegang auto, lu pasti keluar masuk gitu. Ya ini kayak gini, ini kenceng terus habis turun gitu. Ini juga kenceng kan, kenceng turun gitu. Nah itu auto. Oke? Ini auto ya, ini masih punya kesempatan kok di 1575. Tapi ini kita udah lihat bahwa dia udah ngelanjutin trend. Ini apa ini namanya? Descending triangle ya. Kemudian lanjut. Nah, ini aja kalau kita target ya. Pesimis aja lah ya. Saya ambil di sini aja deh. Ini mau sampai mana? Sampai sini deh. Optimis banget ya. Nah, ini adalah targetnya si auto di 1800. Targetnya auto ya. Nah, sedangkan kalau DRMA targetnya nggak bisa diukur karena bukan pattern dia. Salah. Kalau DRMA ini targetnya bukan pattern. Ini kan auto berarti udah mulai duluan kan? Ya, DRMA kan begini nih. Sama kan kayak auto kan? Cuma dia descending-nya dalam banget ya. Tapi ini udah teman-teman bisa lihat kan, kalau udah begini kan ini daerah diskon kan. Ya kan? 78. Keren ya? Ya ini daerah diskon kan di 78-nya. Ya, ini karena dia baru IPO udah lurusin aja lah ya. Nih. Ya ini daerah 78-nya kan. Ini daerah mana nih? Ya kan? Nah, ini tinggal apa dia akan lanjut ke atas apa enggak ya, kita lihat aja. Karena ini DRMA ya. Kenapa saya akhirnya cenderung ambil DRMA? Karena dia baru mengakuisisi perusahaan suku cadang Jepang. Ya, perusahaan suku cadang Jepang. Terus dia masih punya TP Rahmat ya. Ya kan? Masih punya TP Rahmat. Ini apakah nanti dia ada hubungannya sama yang lain-lain ya, kita tinggal lihat aja lah ya. Tapi yang pasti ini udah, kalau untuk DRMA ya, dia udah nge-break trend, itu tinggal lanjut. Nah, sedangkan auto itu memang duluan. Ya, memang duluan, cuma memang sahamnya ya begitulah ya. Ini nge-break ya, kemudian dia udah lari lebih kenceng lagi karena masih ada Astra International kan yang support kan. Terus laporan keuangan Astra International kan udah dia mengalami kenaikan pada penjualan 18%. Ini yang ngambil suku cadang Astra ya pasti dari auto lah, ya kan? Sedangkan DRMA lebih banyak ke Hyundai kan, gitu. Oke? Ini untuk si autonya, gitu. Auto DRMA itu memang dulunya repo kan, bukan dulunya repo sih. Volumenya kan gede-gede ya, jadi kita nggak bisa melakukan inilah analisa VSA-nya. Nah, sedangkan sekarang itu udah lumayan itulah, lumayan stabil dia punya volume. Ya, harapannya ya, yang dulu pernah pegang DRMA, dulu nih si Gajahnya pernah pegang DRMA, masuk lagi. Ya, masuk lagi. Jadi bisa lumayan menggenjot lah. Ya, tapi ini DRMA sama si auto ini udah kita bahas juga sebelum terbang. Karena kan banyak yang ngomong, ini udah terbang duluan baru dibahas. Enggak sih, kita udah bahas DRMA, udah bahas auto,
Yang otomotif ya, itu udah berapa ya? Sebelum kejadian kok. Ya, yang saya ingat itu adalah DRMA itu masih di bawah nih. DRMA. Masih di daerah money spotnya di sini. Benar nggak? Ya, kita udah bahas kan? Yang Pak Peter masih ragu kan? Gitu. Ya, ini yang kita lihat ya. Oke, BBYB itu ternyata ada ini loh ya. Ada Danamon di baliknya ya. Ada si MUFG ya. Tapi MUFG ini di aku-laku loh ya, bukan di BBYB ya. Nah, ini sekarang kita mau lihat nih ya. Sekarang apa sih yang terjadi pada BBYB? Ini kita lihat teknikalnya aja ya. Kalau yang lain-lain teman-teman cek sendiri ya. Ini teknikalnya nih. Kita ngelihat ya, ini kelihatannya akan mulai selesai turun trennya ya. Ini kelihatannya loh ya. Nih, kalau kita lihat di sini, ini kan adalah area resistennya ya di berapa nih? 760 sampai ke 875. 760 sampai ke 875. Nah, kalau misalnya mau lebih aman, tunggu ngebreak ini aja, ngebreak 760 sampai 875. Ya, ini lebih baik tunggu break itu. Cuman ya, ini mungkin pendapat saya pribadi ya, pendapat saya pribadi. Jangan sampai jadi patokan, ini pendapat saya pribadi aja. Untuk bank-bank digital itu kelihatannya cukup tidak berhasil. Ya, ini boleh ditekankan lah ya. Cukup tidak berhasil bank-bank digitalnya. Beda ya, bank digital sama uang digital itu beda ya. Kalau bank digital itu dicoba untuk branchless ya, branchless gitu. Nah, ini yang kita lihat tuh ya, kayaknya cukup tidak berhasil untuk di Indonesia. Kenapa dia tidak cukup berhasil? Kita lihat ya budaya orang Indonesia lah ya. Saya aja deh. Saya nggak tahu teman-teman sebagian besar seperti itu apa enggak. Kayak Bang Aladin, saya setor uang harus lewat kasir. Kasirnya Alfamart. Yang notabene saya juga nggak ngerti apa yang dia latih ya. Memang iya dia udah pegang uang banyak lah ya. Tetapi apakah saya berani setor uang cukup besar ke situ? Kalau cuma belanja doang 100.000 ya, atau mungkin dia dalam sehari bisa dapat 20-30 juta, ya oke lah. Tapi ini kalau misalnya tiba-tiba ada orang yang setor ke sana, ya setor ke sana berarti kan layaknya sebuah bank kan? Layaknya sebuah bank kan? Ya jumlah setorannya bisa berapa gede. Nah, ambil contoh lah bank kecil aja lah, bank apa yang di dekat kita. Apa ya? Ya bank A lah ya, teman-teman lihat ada bank kecil. Itu minimal berapa itu yang dalam satu hari bisa dapat berapa? Kira-kira itu namanya supermarket, apa minimarket, itu bisa jadi sasaran aman apa enggak ya? Gitu. Itu baru satu. Nah, sama halnya kalau BBYB mungkin dia masih punya kantor cabang ya. Bank Jago juga masih punya kantor cabang. Kalau dibilang branchless banget sih enggak juga gitu loh. Mereka masih punya cabang. Kalau Aladin tuh bener-bener nggak punya cabang. Ya, saya nggak lihat loh. Bener-bener ada kantor bank Aladin gitu loh. Yang saya tahu itu lu setor sama tarik itu di Alfamart kan. Ya kan? Nah, itu nggak tahu sih ya, kalau buat saya pribadi, kok saya agak meragukan ya untuk bisa setor uang. Kalau uang kecil sih oke lah, ya uang kecil doang oke, gitu. Tapi kalau uang gede, kok kayaknya agak ragu ya kita ya, gitu. Nah, terus habis itu kayak BBYB, kayak Bank Jago, ya. Ini kan karena Bank Jago itu kan karena memanfaatkan ekosistemnya si Gojek, ya ekosistem Gojek, nggak tahu Tokopedia dipakai juga nggak. Tapi yang pasti Bank Jago kan ada jaring kan ya, itu lebih dekat ke Gojek kan. Nah, ekosistem Gojek itu dipakai di Bank Jago. Ya, ini mungkin agak ketolong lah. Sedangkan bank-bank yang lain, BBYB, kemudian bank ya, BANK, yang lain kayaknya tidak terlalu berhasil banget gitu. Gitu. Ini kalau pendapat saya ya. Jadi untuk budaya Indonesia tetap dia butuh cabang. Ya dia butuh sesuatu yang kelihatan itu untuk menjamin. Yang kelihatan begitu aja kabur kok, ya. Teman-teman bisa lihat ya. Indosuria kabur, ya, terus habis itu Bumi Putra ya, Bumi Putra, Amburadul ya, termasuk BBYB yang tadinya sejarah BBYB nggak tahu masih diperhatikan nggak, ya karena dulu kan dia bermasalah kan,
Gitu. Ini kalau saya ya. Jadi kalau lihat kayak gitu ya udah patokan teknikal aja. Ya jadi kita memang nggak nyimpen buat seperti apa, kalau dia nge-break ya udah tinggal bikin trading plan aja untuk masuk ke situ. Gitu. Ini kalau untuk si bank digital, ini pendapat saya. Oke. Nah, terus habis itu Mayora. Mayora ini sebenarnya cukup bagus kok. Ini tren untuk ini ya, sentimen untuk si apa itu namanya? Lebaran puasa ini harusnya kena, dan kalau lihat dari teknikalnya dia kan nge-break tuh. Ya nge-break, dan ini sebenarnya udah nge-break berapa hari dan dia masih nunggu loh. Ini masih nunggu. Nanti ya. Nanti kalau dia jalan lu bilang ketinggalan. Ya, nanti kalau dia pullback, ya pullback nih, pullback terus masuk ke area ini. Ini kan adalah area 2400, itu adalah 2400 sampai 2500 itu adalah area terbaik untuk kita entry buat si Mayora. Oke? Nah, tapi kalau dia nge-build up dong, ya nge-build up, apa yang lo lakukan di situ? Gue cicil dong. Ya gue cicil. Kenapa? Kalau dia nge-build up, berarti kita tahu bahwa area stop loss kita udah cukup dekat. Ya area stop loss kita udah cukup dekat. Lu make sense. Lu taruh aja 7-8% di situ kan udah make sense banget. Kenapa? Karena itu udah di atas resisten dan dia nge-build up. Ya, nge-build up. Ini untuk Mayora. Makanya ini Mayora, teman-teman udah bisa cicil. Ini udah agresif. Kita bisa lakukan spekulasi buy di sini. Kalau dia bisa turun ya untuk retest ke 2500, tutupin kopongnya tuh. Ya, walaupun ini kopongnya sebenarnya kecil banget kok. Cuman dari 2500 sampai ke 2470 cuman 30 perak itu bisa jadi dilupakan loh. Ya habis itu lanjut gitu. Nah, lu yang konservatif, lu tunggu aja dia punya SOS bar. Berarti candle gede, volume gede, lanjut. Itu lu nggak ikut juga, gue nggak tahu lagi mau ngomong apa. Gitu ya. Jadi ini Mayora. Jadi ini memang adalah salah satu consumer good yang kita ikutin kan, Mayora. Dia udah nge-break, nah lu tinggal mau ikut apa enggak. Udah gitu aja, nggak ada pilihan sih sebenarnya. Kalau lihat dari teknikalnya, Mayora udah cukup bagus. Ya tinggal lu mau masuk apa enggak. Habis stop loss-nya jangan lupa bikin trading plan. Ya sasaran pertama ini paling ya kita ambil ini lah 3.200-an. Ya 3.200. Kalau dia bisa lanjut ya lu tinggal ikutin aja trennya. Ya ada yang ngukurnya ini kan. Sebentar ya. Teman-teman kalau ngukur ini, mana itu panahnya? Ini kita ukur ini aja ya. Ini berarti ada target kurang lebih sampai ke 4.150. Ya ini kalau targetnya dapat ya 4.150. Gitu. Ya, tapi mungkin ya saya mungkin masih akan ngejar di 3.000-an lah. 3.200-an, 3.250 dulu. Kalau dia lanjut, nah kita tinggal trailing stop. Ya maksimal ke target sekitar 4.150. Itu untuk Mayora. Ya. Oke. Ada lagi teman-teman? Oh ini si Bapak ya. Ini Bapak kayaknya udah lah Pak. Nggak usah dimainin lah. Ya si Bapak ini. Ya Bekasi Asri Pemula. Ya, ini adalah saham yang berhubungan dengan properti kan. Tetapi kita tahu bahwa saham ini sebenarnya hampir boleh bilang nggak ada fundamentalnya Pak. Maksudnya fundamentalnya ada. Tapi ya skornya udah pasti luar binasa lah ya. Ya, kalau ada bapak ada abah kan. Ya, ini udahlah nggak usah dilihat apa. Kita punya BSDE, lu ambil aja itu. Kalau memang dia punya itu bagus ya, memang ada di daerah sekitar support atau CTRA atau Asri ya, Asri Alam Sutra, Pewon ya, Pewon. Ya paling itu aja sih Pak ya. Gitu. Itu masih ada yang bagus gitu loh. Bukannya nggak ada lagi, bukannya yang bagus-bagus itu sudah kemana-mana. Enggak, yang properti masih di situ-situ aja. Gitu. Ya, jadi kalau dia masih ada yang bagus, pilih yang bagus. Ngapain pilih yang kayak gini? Gitu. Ya, oke. Becip bagus nggak? Becip itu properti ya? Oh, dia punya satu grup yang itu ya. Benar nggak sih? Becip itu punya dia. Coba kita lihat. Oh, bukan ya? Ah, ini mah. Nggak usah lah, Pak. Ya, nggak usah lah.
Kios gimana? Kios ini kan kalau tidak salah cuman buat itu ya. Kios. Gak lah Pak, ini udah lihat teknikalnya begitu, masih diladenin ngapain? Nih, jebret, ya? Nggak deh, kios nggak usah, lupakan aja. Becip mulai ada profit. Oh ya, coba nanti di-share aja Pak. Tapi kalau misalnya ada teknikalnya kok kayaknya ngeri ya. Nih, ya shadow-shadow semua. Tapi kayaknya sih juga nggak tahu liquid-liquid banget ya. Lot size-nya juga nggak gede ya. Gitu ya, saya lebih baik nggak deh. Masih ada BSDE, ya masih kalau memang mau ngambil yang second liner masih ada Alam Sutra. Gitu atau APLN gitu masih lebih jelas walaupun mungkin APLN agak-agak turun ya sekarang ya. Gitu. Ya, oke. Begitu teman, apa ya? Isma masih itulah, masih nunggu lagi nih. Soalnya ini bukan perusahaan yang gede-gede banget ya. Teman-teman lihat kalau ya, ini kita lihat futures-nya ya. Kurang lebih nih kalau teman-teman mau tungguin ya. Ya nih. Ini paling kita masih akan nunggu. Nanti kan pasti nunggu lebaran tuh. Ya, lebaran di mana okupansinya bagaimana ya, kemudian baru ada pergerakan lagi. Gitu. Gitu. Kalau isi karena modal saya itu 70-an ya. Daerah sini nih. Enggak ya? Iya, 70-an kok modal saya. Itu udah lama banget saya simpan itu Ya, kemudian dia udah mulai bergerak kembali. Nah, ini paling ya kita masih akan tunggu di sekitar lebaran ya, okupansinya, nanti akan ada laporan okupansi, nanti akan ada pergerakan lagi. Gitu. Ini ya ini udah gimana ya? Teknikalnya udah begitu, sebenarnya udah bagus ya, cuma tinggal menunggu pergerakan aja. Nah, ini balik lagi ya, lu sabar apa enggak ya menunggu. Nah, ini sabar apa enggaknya menunggu, balik ke mana? Balik ke money management. Uang lu sebenarnya uang apa di situ? Kalau dia uang dingin, harusnya nggak pusing ya. Ya kan? Lu taruh di bank pun nggak berbunga gede kok. Ya, misalnya ini saya ambil 100 juta gitu, saya taruh di gitu. Ya, kurang lebih ya. Itu 100 juta saya taruh di Itu kan posisi sekarang itu kurang lebih 12 sampai 13%-an ya. Saya lupa. Ya sekitar gitulah ya. Itu berapa lama saya simpannya? Itu paling sekitar 3 atau 4 bulan ya. Karena itu mulai dari November ya, Pak. Saya lupa. Kita beli di berapa ya? Kayak Novemberan ya. Nah, saya cuma membayangkan begini doang. Ini uang 100 juta kalau saya taruh di bank, nggak akan berbunga segede gitu juga. Gitu kan? Nah, karena uang dingin toh, uang dingin ya sudah saya taruh. Nah, cuma sekarang balik lagi ini udah masalah psikologi. Lu berani nggak menunggu? Tapi ini menunggu kita punya itu lah, kita punya dasar lo ya. Dasar untuk menunggu. Jadi bukan udah gue tungguin aja lah, ini atau nanti dia naik gitu. Itu nggak ada dasarnya, apalagi karena lu harusnya udah stop loss, tetapi karena ini rugi, udah gue nggak perlu stop loss. Lu stop loss nanti uang berapa ribu truk juga habis gitu kan. Nah akhirnya lu nunggu akhirnya apa? Kalau dia saham benar-benar bagus, kalau enggak dia listing, lu apa ngegigit jari? Itu sama aja lu buang-buang uang. Kalau lu pakai prinsip dagang, itu lebih nggak pas lagi. Ya, lu udah pasti nggak pas lagi gitu. Nah, ini cuma proyeksi doang, Bu. Nggak usah lihat. Nah, lu kalau pakai prinsip dagang ya, lu coba tanya tuh orang-orang toko. Dia nyimpan sebuah barang yang jelas-jelas udah nggak laku, dan dia simpan di situ, itu namanya barang mati kan. Barang mati, modal lu mati. Ya, nah, kalau barang itu banyak, ya yang numpuk itu barang-barang mati semua. Tokonya nggak lama lagi akan tutup itu. Udah pasti ikutan mati. Nah, bagaimana cara orang dagang untuk mengebuang barang-barang mati itu? Dia diskon. Ya kan? Dia diskon masalahnya. Gitu. Dia diskon, dia jual rugi, ya. Kenapa dia jual rugi? Agar barang yang tadinya mati, modalnya mati di situ, balik lagi ke dia, balik lagi ke kantongnya dia, dan itu bisa berupa cash dimanfaatkan untuk beli barang yang memang laku. Gitu.
Ya, jadi ya balik lagi ini prinsip dagang yang kita pakai di dalam trading. Lu trading, lu trader gitu ya. Kalau lu trading tapi nggak punya prinsip, nggak punya setup, nah lu judi namanya. Ya lu masuk ke kasino yang penting pasang aja Tasio ya, terus habis itu QQ capsa apa segala macam lah ya, apalah istilah mereka lah. Itu kan based on your luck gitu loh. Kalau ini kita hitung dan kita punya metodenya. Ya kalau rugi kita tahu kita ruginya kecil. Bagaimana kalau rugi terus? Nah, lu mesti tanya metode lu. Kalau rugi terus, metode lu yang salah kah? Lu nggak melakukan persiapan kah? Atau ya lu evaluasi itu. Ya masa iya gitu ya? Sebuah metode misalnya contoh lu ikut MACD. Masa nggak pernah untung? Ngapain MACD dibikin kalau gitu? Ya kan? Atau misalnya lu ikut Golden Cross kan banyak tuh metode itu Golden Cross. Ya kalau lu nggak pernah untung di situ, ngapain lu pakai? Gitu kan? Orang lain bisa untung kenapa lu enggak? Atau mungkin lu pakai Bollinger Band. Gue beli di lower Bollinger Band, gue jual di upper Bollinger Band. Kayak bolak-balik gitu ya. Ya kan? Itu indikator diciptakan karena orang yang menciptakan itu sudah pernah untung di situ. Nah, kalau lu pakai dan tidak pernah untung, kan lu mesti tanya dong, apa yang salah dengan metode gua? Salah gua kah atau salah metodenya atau salah indikatornya? Gitu. Kita butuh waktu untuk mengevaluasi. Tapi kalau lu cuman seorang tukang judi datang, ya penting gue taruh aja besar kecil. Wah, pokoknya itu ya. Besar kecil udah tinggal gue berharap aja, gue berdoa segala macam aja besar kecil besar kecil. Karena kalau dibuka besar lu pasang kecil, gue rugi. Nah, habis itu lu mulai pasang besar, dia buka kecil. Kayak gitu kan nggak punya metode kan, lu cuma berdasarkan luck gitu. Nah, ada yang kedua lagi yang lebih parah. Oh, ini nggak akan untung deh, karena apa? Ada yang bandar membiayai itu. Tetapi dia nggak pernah pergi dari saham. Dia terus aja pasang. Udah tahu dia nggak bakalan untung gitu ya. Kan banyak tuh, teman lihat deh komen-komennya di situ. Udah tahu nggak akan pernah untung, tapi dia nggak pergi juga, tetap aja pasang ya rugi. Pada saat rugi, bandar nggak ngasih. Ya sudah, gitu. Ya, tapi dia tetap ngoyo loh di situ. Udah tahu dia nggak bakalan untung gitu. Ya, nah itu lebih repot lagi. Kalau tukang judi masih enak, dia mungkin masih bisa pakai sedikit-sedikit taktik taktik judi gitu ya. Oh, kalau gue mencoba untuk bagaimana caranya biar 20 kali main gitu ya. Bisa main 20 kali, ya gue senang ya kalau gue dapat untung ya 20 kali itu gue bisa menang. Itu dia masih pakai taktik loh. Ya kan kalau gue 20 kali berarti uang yang gue masuk gue bisa bagi 20 kali biar gue bisa 20 kali menang gitu loh. Bisa 20 kali main. Siapa tahu dari 20 itu ada satu yang menang gede. Ya kan yang lain-lain yang kalah-kalah kecil udah nggak apa-apa. Ya kan udah tinggal tutup kan. Cuman penjudi itu kalau udah menang nggak pernah keluar. Ya selalu keluar dengan tangan kosong lagi gitu loh. Ya, nah yang parah itu makanya yang saya bilang dia tahu kalau dia selalu bilang kalau misalnya saham itu ada bandarnya, lu nggak bakalan bisa itulah bisa menang lah kalau misalnya lu tidak punya kenalan bandar, lu tidak punya kenalan yang namanya market maker dan sebagainya ya. Nah, lu nggak akan menang. Tetapi dia pasang terus. Itu kan habis-habisin duit ya. Ngapain lu di situ? Udah tahu nggak bisa menang. Itu lebih parah sebenarnya. Ya udah tahu nggak bisa menang, tapi ada di situ terus. Gitu ya. Jadi balik lagi ya, makanya kan kalau misalnya kita bilang trading, kita nggak bisa bilang 100% bahwa kita akan menang terus. Enggak, ya. Tetapi pada saat kita kalah, kita tahu kita kalahnya kecil. Nah, tapi kalau dia menang, kita tahu kita akan menangnya gede. Sehingga kalah-kalah kecil itu udah kehapus gitu loh. Jangan menang kecil lu ambil, ya, kalah gede lu tahan. Ya gimana mau ngapus itu? Yang ngapus kalah yang gede gimana? Kalah itu membuat uang kita hilang loh. Lu kalau menang itu nambahin uang, ngapain lu khawatir gitu loh. Gitu? Dia kalau menang terus ya lu udah ikut aja terus. Gitu. Yang kita lakukan seringkali kebalik. Menang dikit cepat-cepat kabur. Kalah banyak nggak apa-apa, tahan aja. Gitu. Coba evaluasi. Nah, sebenarnya cuma tinggal dibalik doang. Kalau gue menang, gue mau menang gede, ya gue mau menang gede berarti risk-nya harus kecil. Resikonya harus kecil.
yang mungkin bisa buat hari ini ya. Kita nanti ketemu lagi nanti di hari Kamis. Semoga boleh bermanfaat ya. Tinggal teman-teman nanti analisa ulang lah ya. Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi nanti di hari Kamis mendatang. God bless.